Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda orang muda Katolik, dan juga adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Luar biasa bukan? Ya, sangat luar biasa. Karena percaya kita punya Tuhan, Tuhan Yesus nih, yang selalu melindungi kita dalam setiap langkah kita. Segala puji bagi Tuhan, sore ini bersama kita dapat menyelenggarakan pertemuan APP yang kelima secara virtual. Agak spesial sore ini karena kita akan melaksanakan sarasehan bersama. Kalau dulu kita sarasehan dengan tatap muka, tapi secara pandemi kita tidak diperkenankan untuk tatap muka bersama-sama. Oleh karena itu, kita akan menyelenggarakan APP kelima ini secara virtual, sarasehan virtual. Maka nanti kami mohon untuk umat yang akan berpartisipasi nanti bisa untuk live chat pada saat YouTube, pada saat sarasehan dimulai, dan juga nanti akan di-share oleh Mas Lintang selaku Sekretaris Lingkungan link Zoom. Bapak Ibu yang berkenan untuk bergabung bersama kami di link Zoom untuk berdiskusi secara langsung dengan tatap muka secara virtual, bisa join, bisa masuk, dan mari kita berdiskusi bersama dalam APP kelima ini dengan tema bertumbuh dalam iman Katolik dalam hidup gereja di era pandemi. Kita bersama akan sharing dan berdiskusi bagaimana hidup menggereja kita di era pandemi. Apakah hidup menggereja kita semakin tenggelam karena pandemi? Ataukah kita tertantang untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru di era pandemi agar walaupun pandemi ada, kita tetap bertumbuh dalam Kristus, tetap berorganisasi dan hidup menggereja, sehingga gereja kita tidak kalah dengan pandemi. Maka mari Bapak Ibu, rekan-rekan muda orang Katolik dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, bersama kita tenangkan diri. Kita akan mulai pertemuan APP 5 ini dengan hati yang tenang. Mari kita siapkan sikap hormat, karena Tuhan ada dan Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Sebab firman-Nya menyatakan, jadilah tenang, maka kamu dapat berdoa. Mari kita tenangkan diri kita. Dengan penuh iman, mari bersama kita lambungkan lagu pujian kita. Kita buka pertemuan APP kelima ini. Kita nyanyikan bersama dengan penuh iman. Mari kita bernyanyi bersama. Bapak Ibu, mari dengan hati yang tenang kita pejamkan mata sejenak. Kita akan mulai persekutuan doa renungan APP kelima ini. Kita buat tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, di kesempatan yang indah ini, mari saya mengajak Bapak Ibu, rekan-rekan orang muda Katolik dan adik-adik yang terkasih, untuk bersama kita merefleksi diri kita. Apa yang telah kita lakukan, kita ucapkan, karena kita adalah manusia biasa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama kita masuk dalam keheningan. Mari kita mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah menyenangkan Tuhan, ataukah kita mendukakan Tuhan? Dengan hati yang hancur,
kita satukan segala dosa kita, niat kita akan segalanya di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah bersatu di dalam doa. Segala puji hormat bagimu Tuhan Allahku yang kudus. Terima kasih karena sore hari ini Kau kumpulkan kami sarasehan secara virtual di pertemuan APP yang kelima untuk bersama berdiskusi dalam membahas hidup menggereja kami di era pandemi. Kami serahkan diskusi kami sore hari ini kepadamu. Bantu kami, cerahkan pikiran kami, buka wawasan kami, agar melalui diskusi ini kami Kau beri jalan bersama untuk menapaki hidup menggereja kami di era pandemi, agar iman kami, agar hidup menggereja kami tidak mati karena pandemi. Kami serahkan pertemuan ini kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 31, bab 8 ayat 31 sampai 42. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka'?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan dengan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah
Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu, rekan-rekan muda orang Katolik dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, bersama tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, Injil Tuhan menurut Santo Yohanes, bahwa kita adalah anak-anak dimerdekakan Tuhan. Tuhan bersabda, "Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti apa yang dikatakan Bapakku yang di surga." Demikian firman Tuhan. Maka dari itu, bersama kita akan masuk ke dalam sebuah diskusi yang di dalamnya bersama kita akan membahas bagaimana kita menyikapi pandemi ini dengan segala protokolnya, dengan segala aturannya demi keselamatan kita, tetapi hal itu tidak membatasi kita dalam hidup menggereja, tidak membelenggu iman kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu, rekan-rekan muda orang Katolik atau adik-adik yang mau lihat APP ini melalui YouTube Live, mari berpartisipasi, kita berdiskusi bersama demi kemajuan lingkungan kita, demi kemajuan hidup menggereja kita di era pandemi. Bersama nanti akan dipandu oleh Ibu Mari, kemudian nanti ada beberapa narasumber. Yang pertama adalah Ibu Ketua Lingkungan kita, Ketua Lingkungan Cokro Kusuman, Ibu Rahma. Yang kedua adalah Bapak Sumartono Yosef selaku Prodiakon. Yang ketiga adalah Ibu Mulyani selaku Katekis. Bersama kita akan berdiskusi, maka mari Bapak Ibu yang terkasih bisa berdiskusi bersama melalui chat live YouTube atau kita bisa bersama-sama nanti via Zoom. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu, untuk memasuki itu semua, mari saya mengajak Bapak Ibu bersama untuk melihat satu tayangan realita umat kehidupan kita yang diambil oleh rekan-rekan muda orang Katolik mewawancarai umat lingkungan kita. Kita dengar bagaimana pendapat mereka mengenai hidup gereja, iman mereka, kehidupan mereka di era pandemi. Mari kita saksikan bersama. Bagaimana? Sudah melihat video curahan hati umat-umat lingkungan? Ada dari muda, remaja, ada Uti, ada Akung. Kita semua sudah mendengar berbagai curahan hati mereka. Kerinduan mereka cuma satu. Mereka ingin kembali bersama-sama di gereja. Tetapi pandemi ini mau tidak mau membatasi kita. Apakah kita akan kalah dengan pandemi? Ataukah kita berpangku tangan? Ataukah kita akan berdiskusi? Dan kita akan punya inovasi-inovasi baru agar kita tetap bisa menjalani pandemi dengan tetap hidup menggereja? Maka Bapak Ibu, mari saya mengajak Bapak Ibu, anak-anak muda dan juga adik-adik berdiskusi bersama dengan narasumber kita. Kita punya 3 narasumber. Pertama adalah Ketua Lingkungan kita Ibu Rahma. Yang kedua nanti ada Bapak Sumartono Yosef selaku Prodiakon. Dan yang ketiga adalah Ibu Mulyani selaku Katekis. Dari 3 narasumber tersebut akan dimoderatori oleh Ibu Mari. Maka bersama saya mengajak Bapak Ibu yang mungkin sudah join di link YouTube, di link Zoom, dan juga sudah menyaksikan live YouTube, maka mari chat live agar diskusi kita lebih hidup, kita dapat bersama melangkah, mau kita bawa kemana hidup menggereja kita, lingkungan kita di era pandemi. Maka mari, Ibu Mari, selamat malam Ibu Mari.
Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak Ibu. Halo. Selamat malam. Ya, malam Pak Yosef, Bu Yosef, Bu Rahma, Sugeng Dalu, Bu Mulyani, berkah dalam. Berkah Oke. Kita malam ini bincang-bincang seputar APP yang kelima ya, yang temanya itu anak-anak muda memilih bertumbuh iman Katolik dalam kehidupan menggereja di era pandemi. Temanya menarik sekali untuk kita semua ini, pas sekali di masa pandemi ini. Tadi kita sudah bersama-sama melihat tayangan video dari sebagian umat di lingkungan Cokrokusuman. Kita mendengar bagaimana ungkapan mereka, kepedihan mereka, dan harapan-harapan mereka ke depan. Saya mau bertanya kepada penjenengan semuanya tentang pandemi COVID ini. Menurut Bapak Ibu, mereka semua itu merasa takut nggak dengan virus corona ini? Saya pertama nyuwun perso kepada Bu Lingkungan, Bu Rahma. Menurut Ibu, mereka merasa ketakutan tidak dengan adanya virus COVID ini? Sugeng Dalu. Saya melihat dari umat lingkungan itu sebagian besar itu masih banyak yang ketakutan karena terlebih-lebih sebetulnya tidak ada rasa apa-apa yang kita contohkan Bu Giarjo dan Pak Nugroho. Jadi itu sebagai contoh bahwa kita masih takut dengan keadaan penyakit yang kita rasakan saat ini. Nah, tentu. Oh, ketakutan yo. Pada awalnya memang ketakutan luar biasa ya. Ya. Saya ingin mendengarkan pendapat Pak Yosef dengan pertanyaan yang sama. Ya, kalau menurut pengamatan saya memang sebagian besar masih dalam tanda petik waspada, tetapi ada beberapa yang memang menampakkan seperti tidak ada virus begitu. Tapi tidak ada virus. Iya, karena apa, kemana-mana tidak protokol kesehatan diabaikan, ada yang seperti itu. Misalnya, padahal kan, lanjut Pak Yosef. Misalnya kan harus pakai masker pas kintunan komuni itu bagian waktu beliau datang itu nggak bawa masker, sehingga tuan rumah menyediakan masker itu. Nah, ada yang begitu ya? Ada, ditegur sama teman-teman yang lain. Jawabnya ya ringan, lali ya, wis tuwa kan gitu. Jawabannya. Padahal itu sudah dikasih masker sama Mbak Zari itu beberapa kali, tidak cuma sekali dua kali. Berapa kali dan alasannya apa Pak nggak pakai masker? Alasannya apa? Lupa. Oh iya, lupa alasan. Oh iya. Ya, terus dari tuan rumah kalau kita sebetulnya kalau menjalankan protokol kesehatan secara baik, sebetulnya ya nggak usah takut-takut sih sama virus corona. Takut. Ya menjaga aja lah. Ya takut sih ada, tetapi kalau kita mentaati protokol kesehatan mestinya ya kita wajar saja begitu. Maksudnya nggak perlu takut berlebih-lebihan begitu ya? Oh iya, karena ada jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, atau pakai hand sanitizer, nah itu misalnya itu kan sudah merupakan proteksi diri dari virus corona itu sendiri. Oh jadi mereka masih ada yang menganggap itu biasa-biasa saja, ada yang ketakutan yang berlebihan, ada yang biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Yang penting menjaga kesehatan, ada yang begitu ya. Tetapi aktivitas tetap jalan, yang penting menjaga kesehatan. Ada yang seperti itu kan?
Iya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ini saya mendengar tadi dampak dari pandemi itu untuk ekonomi keluarga mereka. Kan banyak kendala-kendala, banyak gangguan. Menurut Pak Yosef bagaimana pendapat dari umat di Cokrokusuman tadi? Kalau dari segi ekonomi yang paling berdampak itu yang ini, aktivitas ekonomi berasal dari jual beli Jual beli ya. apapun. Ya, entah itu warung makanan, entah itu jualan barang-barang atau apalah, jual jasa. Nah, itu kalau kegiatan ekonominya seperti itu memang berdampak sekali. Tetapi kalau untuk yang penghasilannya tetap, itu tidak masalah. Dan ini juga berdampak bagi yang punya kos-kosan mestinya. Yang punya kos-kosan ini banyak, seperti halnya keponakan saya ini pulang ke Jakarta. Tempat kos-kosannya itu sekarang boleh dikatakan hampir kosong. Jadi hanya dari 25 itu hanya isi 3 atau berapa begitu. Sehingga ya berdampak banget kalau penghasilannya dari itu. Gitu, Bu. Oh, terima kasih. Memang ya itu dari orang berjualan, dari kos-kosan itu termasuk pariwisata itu, Pak ya. Oh iya. Kalau dari Bu Rahma, pengaruh di ekonomi keluarga. Bu Rahma nggak dengar suaranya. Mic-nya dinyalakan, Bu. Dari Bu Rahma ya? Mic-nya Bu Rahma tidak dinyalakan. Nggak kedengaran suaranya, nggak masuk. Ini nggak ada Mas. Halo? Ya, Bu. Halo, masuk Nggih. Yen pangapunten masuk. Nih, sampun masuk nggih. Sampun Bu, masuk. Masuk Begini, ya. memang dampaknya tidak jauh dari apa yang menjadi pangandikanipun Pak Yosef, bahwa dampak itu yang terutama bidang ekonomi dan di bidang jasa. Karena di bidang jasa pun kita mau minta bantuan kepada orang-orang yang tidak kita kenal ataupun agak jauh, itu kita juga mikir-mikir. Dan orang sendiri yang hanya mempunyai pekerjaan dengan jasa, itu dengan dampak itu kan terus tidak mempunyai penghasilan. Karena di tetangga saya juga ada yang seperti itu. Sampai saat ini, contohnya dia pekerjaannya hanya jualan kecil-kecilan, terus sambil ngeroi. Nah, saat pandemi ini dia tidak dipanggil untuk ngeroi. Ya, takut, Bu. Karena takut untuk disuruh ngeroi. Karena adanya beberapa di wilayah, contohnya di wilayah RW 9 dan RW 8 itu kan ada yang terkena. Nah, dengan adanya mereka berjualannya muter-muter, kan juga yang akan minta bantuan untuk ngeroi sudah takut sendiri. Jadi termasuk di bidang ekonomi ya. Di bidang ekonomi dan jasa itu yang sangat-sangat kelihatan. Demikian, Bu. Berarti hampir sama ya, di semua bidang itu mengalami penurunan drastis ya adanya pandemi ini. Itu seperti itu ya. Saya lihat kok di sini ada Mas Keli. Halo Mas Keli. Ada Mas Keli ya? Halo. Halo Mas Keli. Suara saya masuk nggak? Masuk banget, jelas Mas. Oh, ya. Masuk banget. Saya mau tanya ke Mas Keli, kalau pendapat Mas Keli, bagaimana Mas Keli dengan pertanyaan yang sama tadi? Dampak pandemi mempengaruhi ekonomi keluarga.
Ya, pertama-tama terima kasih atas kesempatan bisa mengikuti acara APP ini dengan menggunakan piranti modern. Wah, lumayan profisiat untuk teman-teman di lingkungan Cokrokusuman ya. Terima kasih Mas Toli. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau saya melihat itu warga kita itu lebih ke waspada daripada takut ya. Jadi kalau saya melihat itu lebih waspada ya. Kebanyakan tidak begitu ya Mas, waspada ya. Tidak terlalu takut. Berlebih-lebihan. Gitu. Ya, karena kalau terlalu takut kan imunnya juga berkurang. Kalau sekedar waspada, saya kira dan warga kita juga banyak yang sehat-sehat, walaupun terkena juga bisa bertahan, bisa lebih sehat lagi sekarang. Untuk dampak ekonomi saya kurang begitu mengamati ya. Tetapi kalau di tempat saya, karena saya tidak di Cokrokusuman ya, kadang-kadang juga tempat saya Rogo, ya jelas berdampak ya, berdampak. Karena yang biasanya berjualan laris ya, karena pandemi ini menjadi kurang, karena banyak yang takut ya. Banyak yang takut untuk terpapar. Ya karena mungkin ya demi keselamatan kesehatan masing-masing. Itu sih menurut pendapat saya. Menurut pendapat Mas Klik tadi kan kebanyakan itu waspada ya Mas ya. Iya. Tidak berlebih-lebihan takutnya, karena kalau takut berlebihan menjadikan imunnya menjadi kurang. Dan kalau tentang ekonomi keluarga tadi, diakui atau enggak diakui, semuanya kena, semua sektor itu kena, semuanya tanpa kecuali, baik yang besar maupun yang bawah itu semuanya kena. Untuk selanjutnya, kok di situ tadi saya lihat ada Bu Yosep. Halo Bu Yosep. Mana komentarnya ini, pendapat penjenengan tentang dampak ekonomi keluarga? Halo? Kalau saya karena pensiunan ya tetap ya Bu, tapi kalau acek ya, pensiunan acek. Tapi berusaha menyisihkan yang kena dampaknya. Karena pensiunan acek terima tiap bulan ya. Terima kasih, enggak masalah ya Bu ya? Ya, enggak masalah. Enggak masalah. Oke, lanjut. Sebesar apa dampak pandemi mempengaruhi kesibukan dan aktivitas sosial secara umum sehari-hari? Ini yang pertama saya tanyakan ke Bu Rahma, karena saya lihat beliau juga ada aktif di bidang lain. Bagaimana Bu dampaknya? Tentunya ada pengaruh enggak ini? Kesibukan. Ya Bu, ya terima kasih. Untuk kesibukan sepertinya kita kesibukan di Nonsewu RT RW kita juga berdampak karena kita mengurangi kumpul-kumpul. Jadi contohnya kalau arisan-arisan juga kita hanya datang, bayar dan pulang. Terus yang ke kelurahan juga sampai saat ini kalau kita ada pertemuan juga ada beberapa pengaruh karena harus diadakan 2 season supaya tidak terlalu berkumpul banyak. Di kecamatan juga demikian. Jadi untuk kegiatan sosial pun kita berdampak, biarpun sebetulnya untuk pandemi, untuk corona ini ya takutnya tidak begitu sekali, tapi semuanya hanya menjaga supaya tidak terjadi sesuatu hal ya. Demikian Bu. Waspada, meningkatkan kewaspadaan saja. Tidak perlu takut intinya seperti itu. Ya, Menurut Bu Yosep yang juga aktif di RT RW, apakah kegiatan di tempat penjenengan juga berjalan seperti biasa? Tidak ada hambatan? Dibatasi karena untuk arisan sama saja ya, mungkin hanya setor saja, terus kondur.
Kemudian kemarin bisa melakukan kerja bakti karena memang lingkungan sudah kotor sekali, itu hanya 7 orang. Oh, terbatas ya. Dekat POM itu, ya itu saja. Terbatas. Yang penting nggak kumpul-kumpul kan Bu, seperti itu ya. Ya. Tetap ada batasannya. Yang sebentar ini ada pertanyaan. Sebentar ya, saya baca ada pertanyaan. Oh, Bu Mulyani mungkin baru datangnya agak terlambat ini. Jadi ya silahkan menempatkan diri dulu. Saya sudah, Bu Mulyani sudah bisa diajak bincang-bincang. Halo, Bu Nani. Halo, berkah dalam. Halo, oh yeah, berkah dalam sudah masuk suaranya Bu. Ya, yeah. Pertanyaan yang sama Bu. Oh, dari awal. Saya lihat nggak lihat gambarnya soalnya. Pertanyaan yang sama Bu Nani tentang yang ini pertanyaan keempat. Penjenengan sebagai PKKRT, ya, sebagai ketua PKKRT, terpengaruh nggak dengan adanya pandemi ini? Kesibukan-kesibukan, aktivitas itu juga ada pengurangan tidak? Atau jalan seperti biasa? Atau ada cara lain untuk mengatasinya? Terima kasih kesempatannya. Seperti dikatakan Bu Rahma, itu sangat karena ada harus jaga jarak, ini terbatas, jadi hanya kita datang bayar terus pulang. Tidak ada hal lain ya. Masih dalam situasi setempat itu kadang masih ada beberapa yang seperti yang dikatakan Pak Yusef ya, masih ada yang istilahnya kurang peduli atau gimana gitu tentang ada yang misalnya masih ada yang sering lupa pakai masker dan lain sebagainya. Ya, baik. Pendapatnya Bu Mulyani, matur nuwun. Untuk selanjutnya ada pertanyaan Bu. Dalam Injil Yohanes itu Yesus bersabda, Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Saya bertanya kepada Bu Mulyani selaku guru agama. Sebagai seorang Katolik, bagaimana Ibu Mulyani memaknai hal tersebut di masa pandemi ini? Bu, halo. Ya, terima kasih. Tadi saya ngikuti bacaannya juga. Kita telah dibebaskan ya, menjadi anak-anak Allah. Dalam Injil Yohanes juga dipertegas. Seseorang yang telah diangkat menjadi anak Allah, hukumnya wajib untuk mengisi kemerdekaan kebebasannya itu dengan kasih terhadap sesama dan sekitarnya. Ya. Nah, maka kadang kalau kita untuk mempraktekannya juga kadang memang masih ada kendala ya, terlebih-lebih dalam situasi seperti ini. Tapi kalau kita berkomitmen, beriman, betul-betul percaya, itu maha benar yang dikatakan Tuhan, Yesus itulah adalah satu-satunya penolong andalan kita. Kalau kita yakin, kita percaya, dengan tidak hanya betul-betul diungkapkan bahwa Yesus adalah satu-satunya andalan kita, maha benar yang difirmankan Tuhan, segala sesuatu akan terjadi. Terlebih dalam menghadapi kesulitan masalah ekonomi ya yang sering kali kami hadapi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin mendengar pendapatnya Pak Yosef sebagai prodiakon, bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Sebagai seorang Katolik, bagaimana penjenengan memaknai hal tersebut di masa pandemi ini? Di masa pandemi, masa yang masih masa sulit. Ya, pertama-tama kita menampakkan diri lah di tengah masyarakat kalau kita ini sebagai orang Katolik dengan jalan memberi contoh sedapat mungkin
beberapa hal. Misalnya memberi contoh bagaimana kita mensikapi ini masa pandemi ini dengan prokes itu tadi, itu pertama kali. Terus yang kedua, kita ini menyalurkan berkat sebisanya kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kanan kiri. Kalau kebiasaan yang sudah, kita kan juga tidak harus melihat orang Katolik tok ya. Maka kita lihat ya, itu ada Jumat berkat, sehingga setiap hari Jumat itu kita itu membawa beberapa ini cantelan ya, cantelan ya. Ada beras, ada telur, ada minyak goreng yang kita cantelkan di sana setiap hari Jumatnya itu. Terus kita juga kadangkala ngomong-ngomong dengan orang, ya terus terang saja ini mengungkapkan tentang kasih. Tentang kasih itu yang kompleks. Kasih itu kompleks. Tidak memandang siapapun, tidak memandang statusnya, tidak memandang agama, ya segala sesuatunya ya kita guyupi lah dengan tetap memakai prokes itu tadi, dengan memberi contoh suri tauladan bagaimana kita mencerminkan sebagai murid Yesus. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang itu menyakiti kita, ya kita tampakkan dan kita memang harus tidak usah sakit gitu loh. Apalagi itu hanya omongan, kita bawa senyum kepada mereka supaya mereka itu mulai berpikir, oh wong Katolik ini nyengiti ora ganti nyengiti kan, misalnya seperti itu. Oh ya. Sampai menebarkan kasih ya. Ya, menebarkan kasih. Sehingga kanan kiri ya ini kan maksudnya seperti Injil minggu kemarin kan, kalau gandum itu tidak jatuh ke tanah dan tidak mati, maka gandum itu tetap gandum, tidak akan berbuah banyak. Tetapi kalau kita lebur di tengah masyarakat, terus kita mengakar, kita berkembang di dalam masyarakat, maka puji Tuhan nanti lambat laun kita akan berbuah sesuai dengan apa yang kita tabur. Kalau yang kita tabur baik, mestinya ya hasilnya baik. Demikian, Bu. Oke. Terima kasih. Saya juga ingin mendengar dari pernyataan Bu Rahma tentang Injil ini. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Menurut Ibu Rahma bagaimana? Sebagai seorang Katolik. Kalau Pak Yosef, saya menangkapnya tadi menebar kasih, berbagi berkat kepada siapapun juga yang membutuhkan. Terima kasih. Memang saat ini yang hanya bisa kita lakukan karena semuanya adalah keterbatasan, tapi tetap kita menjalankan kasih seperti apa yang diajarkan Tuhan kepada kita, Bu. Jadi kita mencoba untuk saling berbagi. Kita melihat apa yang dibutuhkan lingkungan maupun bagi sanak saudara yang sekiranya sangat membutuhkan karena keadaan pandemi ini. Jadi seperti ajaran Tuhan untuk berbagi kasih dan kita berbagi berkat untuk umat manusia, tidak hanya kita kepada orang Katolik, tapi kita tidak memandang agama, tapi kita untuk keseluruhan umat manusia, karena kita kalau melihat hanya orang Katolik, kita sudah dari gereja ada bantuan-bantuan yang sepertinya sering kami bagikan, bantuan dari gereja, namun dari lingkungan sendiri, maksudnya lingkungan masyarakat, itu masih melihat adanya berbagai kebutuhan
seperti apa yang dikatakan Pak Yosef, memang cantelan-cantelan yang di masjid seperti biasanya itu juga bukan hanya dari masjid, kita juga sedikit ikut nyentel karena kita merasa bahwa bukan masalah agamanya, tapi kita merasa bahwa itu ajaran Tuhan adalah ajaran kasih. Demikian. Oke, berbagi berkat, berbagi kasih, menebar kasih kepada sesama. Oke, sementara pertanyaan break dulu ya, kita kembali ke studio. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan setelah acara yang berikut ini. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda Katolik dan adik-adik terkasih dalam Kristus. Kita jeda sejenak, kita berdiskusi bersama, nanti kita lanjutkan diskusi kita rame-rame. Jadi saya mohon partisipasi Bapak Ibu. Tadi kan oleh Bu Mari sudah dijelaskan, bertanya mengenai pandemi, dampaknya, kemudian kita juga sudah melihat bagaimana kerinduan. Mungkin di sesi berikutnya bersama kita akan masuk sedikit lebih dalam atau mungkin lebih dalam lagi agar kita menemukan satu langkah, satu ide bersama agar lingkungan kita itu berjalan. Gimana caranya kita bisa tetap bisa berjalan rosarionya mungkin, atau ibadah-ibadahnya mungkin, ibadatnya, pertemuan-pertemuannya tetap berjalan seperti biasa, hanya dengan tetap mengikuti protokol pandemi. Karena tadi kalau kita lihat ya di video awal tadi, seperti Bu Yanti, mungkin Bu Yanti sedang melihat. Selamat malam Bu Yanti, videonya sudah tampak Bu Yanti. Kita sama-sama mendengar bagaimana kerinduan Bu Yanti untuk ke gereja, berbeda rasanya. Kemudian tadi juga sudah ada kerinduan Mbak Titis ya, Mbak Titis putri dari Mbak Bunga. Beliau adalah putra altar. Dia bercerita ya pasif, tapi akhirnya dia senang karena akhirnya bisa bersama gladi bersih untuk Ekaristi, untuk merayakan Paskah. Kalau saya tidak salah Mbak Titis nanti akan melayani sebagai putra altar di ibadat Jumat Agung. Betul ya Mbak Titis ya kalau melihat YouTube ini ya. Nah, tapi kan sekarang ini pandemi membuat kita semakin saya tidak tahu ya, pendapat saya bukan menjauhkan, tapi mari kita tidak boleh kalah dengan pandemi gitu. Misalkan dibatasin usia 10 sampai 70 ya. Kemudian yang harusnya kan yang sehat-sehat nih antara 10 sampai 70 itu yang diharapkan bisa ikut Ekaristi. Tapi kalau saya lihat di lingkungan ini banyak sekali bisa, tetapi di beberapa cerita di teman-teman kantor saya, contohnya ketika di-share bahwa ada kuota sekian untuk rentang usia antara 10 sampai 70 sudah hadir sedikit Bapak Ibu. Kenapa? Karena alasannya saya takut tertular virus, dan bilang gitu. Ada yang, aduh jadwalnya yang di gereja bentrok nih sama jadwal saya, jadi saya nggak bisa. Nah, Bapak Ibu, itu mungkin jadi sebuah hal yang bisa kita renungkan bersama. Renungkan bersamanya bagaimana? Ketika Keuskupan Agung membuat satu keputusan bahwa boleh misa dengan segala protokol, maka apa? Setiap paroki mempunyai satgas tersendiri. Contohnya di paroki Titis ya, kita punya satgas untuk menangani COVID. Betul ya Mas Kelly ya? Yang kalau saya tidak salah dipangku oleh Bu Prima. Dalam protokol tersebut sudah ada SOP-nya. Jadi menurut saya, bagaimana kita nih umat Katolik sekarang di era ini, apakah kita kan jadi umat yang pasif? Umat yang pasif dengan, saya juga tidak menyalahkan bahwa virus itu ada, tetapi apakah kita akan membiarkan gereja kita mati pelan-pelan dengan ketakutan tersebut? Karena kan kita di gereja sudah punya satgas. Tapi saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat gereja sekarang. Abang gereja sekarang penuh. Bagaimana kegiatan gereja sekarang? Mari kita bersama berpikir, mau dibawa kemana sih lingkungan kita?
contohnya di lingkungan Cakrakusuman ini ya, di awal pandemi dulu hampir mati ya Bapak Ibu kegiatannya, seluruhnya hampir mati, dari ibadat memulai gitu ya, kemudian juga ada ibadat bukan Advent ya kan, ada Advent, kemudian juga ada Rosario. Awal-awal pandemi kan kita semuanya itu terhenti. Nah sekarang tetapi kan kita punya suara-suara umat tadi, ada kerinduan untuk bersama latihan kor, bersama Rosario. Jadi mungkin nanti dalam diskusi kedua mari kita gali lebih dalam apa yang akan kita lakukan, apa usul Bapak Ibu, apa keinginan Bapak Ibu. Misalkan saya nih selaku anak muda, maaf, mempunyai jiwa muda tapi beribu anak dua, ingin lebih melihat anak-anak muda berkumpul. Bagaimana caranya? Mari kita diskusi bersama agar tetap bisa berkumpul, berorganisasi, menggereja, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu di diskusi kedua ini kita bisa bersama untuk berdiskusi. Bagaimana Mas Lian? Sudah siap berdiskusi untuk kedua? Siap. Oke, siap. Bapak Ibu siap untuk diskusi kedua, nggih? Mari kita tujuan lingkungan kita nggak boleh kalah dengan pandemi, harusnya pandemi kalah dengan kita. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hebat, seperti kata Bu Mulyani tadi. Maka waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Mari. Monggo Ibu Mari, selamat malam Bu Mari. Oke, baik. Terima kasih Mbak Andri. Lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang kita kan sudah tahu ya, dampak pandemi itu sungguh sangat luar biasa bagi kehidupan kita semua. Sekarang untuk di umat lingkungan Cakrakusuman sendiri Bapak Ibu, bagaimana solusinya? Karena kan kita mau mengikuti misa juga ada keterbatasan. Padahal kita di lingkungan ini ada anak-anak di bawah usia 10 tahun, ada umat yang usianya 70 tahun ke atas dan terpaksa tidak dapat mengikuti misa di gereja karena ada batasan tadi. Ketika mengikuti misa online di rumah pun kadang-kadang juga kita repot mau menyiapkan altarnya, liline yang dilalah punya atau enggak. Kemudian kok ya kuotanya habis, kemudian pas itu kok ya baru sibuk-sibuknya ngurusin pekerjaan rumah tangga. Juga anak-anak ini akhirnya kan tergerus kerohaniannya. Bagaimana Bapak Ibu menyikapinya dalam hal ini untuk lingkungan Cakrakusuman saja? Untuk anak-anak bagaimana, untuk yang lansia bagaimana sebaiknya? Karena anak-anak ini kan eman-eman Bu, sementara orang tuanya itu pada ikut misa di gereja, mereka hanya di rumah saja. Menurut Bu Rahma sebaiknya bagaimana? Untuk lingkungan Cakrakusuman ini solusinya bagaimana? Terima kasih Bu Mari. Mireng ya Bu. Kalau saya kok jadi bingung masalah itu, karena kalau kita melihat harus mengikuti, terdengar ya Bu? Halo Bu Mari? Halo, terdengar? Saya jelas Bu ya. Mengikuti online di rumah itu kelihatannya kok ya anak-anak itu tidak khusyuk untuk ikut misa, karena lain dengan kalau kita ke gereja. Jadi saya kok kepinginnya itu ada bimbingan kepada anak-anak di usia anak-anak 10 tahun ke bawah, yang mana paling tidak 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Kalau 1 bulan kelamaan mungkin Ibu dikumpulkan dengan kita minta bantuan kepada para sukarelawan seperti ini. Kalau anak-anak dilihatkan di layar mungkin lebih senang dan ada bimbingan dari dewasa. Jadi dibimbing untuk diceritain masalah kegerejaan, jadi masalah iman, masalah dan sebagainya, supaya anak-anak tidak lupa. Biarpun nanti paling tidak kita memberi rangsangan kepada anak-anak untuk berkumpul, karena kita tidak memungkiri kalau anak-anak berkumpul tidak ada yang dirangsang untuk anak-anak seperti snack dan segala macamnya, itu anak-anak juga kurang senang mungkin, Bu.
Jadi saya kok berharap minta bantuan kepada para sukarelawan yang saat ini dengan berbesar hati membantu memajukan lingkungan Cokrokusuman, dan bagi pianya yang ada di sini seperti putra-putranya Mbak Rini itu bisa membimbing adik dan memberi. Terputus. Bu Rahma terputus. Baik, kalau saya sementara Bu Rahma terputus, saya ganti ke Pak Yosep dulu yang muncul ini di sini. Ya. Usulan Pak Yosep bagaimana untuk lingkungan Cokrokusuman ini, untuk anak-anak ini supaya tidak tergerus imannya, tidak kering. Ya. Terima kasih Bu waktunya. Pertama kali saya mau say hello dulu dengan cucu saya yang di Gresik, yang ikut ini. Ikut nonton acara ini, itu yang di ikut Gresik. Menyaksikan ya. Namanya Alessa dan Benedictus. Tuhan memberkati cucu-cucu saya. Amin. Ini Bu, usulan saya itu antara lain kalau mengadakan semacam TTI begitu, itu harus hati-hati pertama. Justru yang terutama bagi saya diadakan kayak Zoom khusus anak-anak. Zoom khusus anak-anak tentu saja harus dikemas demikian rupa sesuai dengan dunia anak-anak itu. Entah itu apa isinya cerita tentang orang-orang kudus, entah itu permainan ringan, entah itu belajar nyanyian rohani anak-anak atau apa. Jadi usulan pertama saya seperti itu. Yang kedua, kayak dikumpulkan tetapi harus hati-hati. Anak-anak dikumpulkan dengan waktu yang tidak terlalu lama, tidak terlalu singkat. Nah, dikemas dengan prokes yang sedemikian rupa. Dan di sana ya sama, mungkin hanya mendengarkan cerita saja, sambil dikasih volume atau apa begitu, terus disuruh gambar, mewarnai ini gambar-gambar orang kudus, atau dibacakan Alkitab untuk anak-anak. Nah, itu banyak sebetulnya materinya, banyak, cuman bagaimana nanti teknis pelaksanaannya. Kalau kita sebagai orang tua ya mendukung saja itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, intinya ada pertemuan ya anak-anak itu supaya tidak kering. Ada pertemuan orang ketang 2 minggu sekali dengan waktu yang tidak lama dan disediain snack. Kemudian diceritakan tentang orang kudus, tentang nyanyian-nyanyian rohani. Sebelum saya menginjak ke Bu Mulyani, saya mau sedikit cerita. Ada sebuah keluarga kecil. Ini di masa pandemi juga, orang tuanya kerja dan sibuk di gereja. Anak-anaknya di rumah. Tetapi orang tua ini tidak kehilangan akal. Mereka memang bilang bahwa ini sekarang tugas orang tua ini sekarang ini bertambah dengan masa pandemi ini. Jadi anak-anak kecil itu yang di bawah 10 tahun, 5 tahun, itu kan di rumah dijak rosario bersama. Tadi saya lihat dari anak Mudika di sini tadi ada kesempatan untuk bersama-sama berkumpul berdoa bersama rosario. Meskipun waktu itu anak itu alot untuk diajak rosario, tapi karena tiap hari rutin orang tuanya mengajak seperti itu, akhirnya menjadi terbiasa sampai sekarang. Itu salah satunya juga orang tuanya, ibunya terutama ini mengajari nyanyi rohani. Jadi ketika anak lihat YouTube ini yang dilihat yang lain, ibunya minta diajari nyanyi rohani. Itu bisa juga untuk dilatih di keluarga kita masing-masing, terutama ibu-ibu muda itu yang punya anak kecil, supaya anak ini tidak kering kerohaniannya. Baik, saya lanjut minta jawaban Bu Mulyani. Ya, terima kasih. Bagaimana Bu. sebaliknya? Ya, apa yang dikatakan Bu Mari sangat sesuai. Pertama, situasi pandemi seperti ini itu kesempatan yang baik bagi keluarga khususnya, karena apa? Saya juga
dengan cucu itu juga diceritakan sambil membuat kapal-kapalan dan terus dinyanyikan Nuh menyelamatkan, dan itu sejarah keselamatan ya. Nah, itu pertama memang dari keluarga telah terpanggil untuk janji setia ya untuk mendidik anak-anaknya. Masa pandemi terlebih sekarang kan belum boleh kumpul-kumpul ya Bu. Jadi untuk anak dan bisa sekali lagi kesempatan yang sangat bagus bagi keluarga untuk memang harus memang kalau yang terutama keluarga Kristiani yang itu bisa memberikan bimbingan, yaitu dengan lagu-lagu rohaninya, bagaimana membuat tanda salib dilakukan, dan dengan jadi maksudnya dibiasakan begitu Bu di keluarga itu? Dari keluarga pertama, kesempatan yang sangat bagus masa sekarang ini. Ya, itu yang untuk TTI ya Bu ya. Jadi ada tadi yang saya tangkap ada pertemuan walaupun 2 minggu sekali dengan waktu yang tidak lama. Juga di rumah anak-anak itu dibiasakan untuk mendengarkan lagu-lagu rohani, diajari, diajak dongeng tentang Roh Kudus seperti itu. Kemudian diajak membaca kitab suci yang bagi yang bisa. Karena sebetulnya anak di dalam kandungan itu sudah bisa diajak ngomong kok Bu, dengan kita membaca kitab suci itu secara nggak langsung anak itu tahu. Dibiasakan sejak kecil dalam keluarganya. Baik, itu yang anak-anak Bu di lingkungan Cokrokusuman usulannya TTI supaya dihidupkan dengan prokes yang tetap diadakan seperti itu ya. Nanti kakak-kakak pembinanya kan di sini ada di Cokrokusuman itu ada. Supaya itu dihidupkan kembali. Begitukah? Iya. Sekarang kalau untuk yang usia 70 tahun ke atas, bagaimana solusinya? Bu Mulyani, yang usia 70 tahun ke atas itu kan mengikuti, ada yang tidak mengikuti misa loh ini, karena juga handphonenya tidak bisa, juga kuotanya nggak ada yang tidak bisa mengikuti misa online. Bagaimana yang seperti itu? Ya, untuk lansia itu termasuk ya Bu ya. Iya. Ya, untuk lansia kalau melalui seperti ini juga sudah tidak mungkin ya, masih tentang TIK-nya, teknik informasinya tidak bisa mengikuti. Ya, namanya kalau bisa ya hanya pakai sapaan atau gimana ya untuk orang tua lansia ya, untuk lansia. Paling juga termasuk kesempatan yang sangat bagus untuk istilahnya pendampingan dalam keluarga. Pendampingan keluarga lansia ya. Iya. Baik, terima kasih. Kalau menurut Pak Yosef Pak, untuk yang orang-orang kiai sepuh ini yang 70 tahun ke atas yang terpaksa tidak bisa ikut ekaristi di gereja? Ya, pada waktu ini kita ngintun komuni itu kita beri hal yang plus gitu. Artinya kita kalau membawakan ya supaya agak komplit gitulah. Ada disisipi nyanyian-nyanyiannya, terus homilinya ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tidak hanya terbatas pada Injil saja, tetapi setelah selesai ibadat itu, ibadat ngintun komini itu ada semacam sharing yang ada hubungannya dengan berbagai macam pengetahuan menurut ajaran Gereja Katolik. Nah, karena itu seringkali kan orang tua itu kan salah pengertian karena mungkin budaya Jawa yang sudah kadung. Nah, itu harus kita betulkan supaya mereka kalau bercerita pada cucunya itu juga benar, sehingga kita di sini dalam tanda petik sebagai lidah atau kepanjangan tangan dari gereja untuk menyampaikan
hal-hal yang benar sesuai dengan Baik. ajaran gereja begitu. Ya, Terima baik, kasih. terima kasih. Oke. Itu penjelasan Pak Yosef untuk yang lansia ya. Ini ada pertanyaan dari umat. Siapa toh pembina PIA di lingkungan Cokrokusuman ini? Mungkin Bu Rahma bisa menjawab. Siapa pembina PIA di lingkungan Cokrokusuman ini? Halo Bu Rahma. Halo. Halo. Siapa pembina? Halo, saya mendengar suara penjenengan. Pembina PIA di lingkungan Cokrokusuman itu Ibu Dini. Jadi yang lain dibantu putranya Mbak Ayu, adiknya Mbak Ayu, lupa saya namanya, dan putranya Bu Mbak siapa? Koordinatornya, jadi koordinatornya Bu Dini ya. Baik, ini ada timnya ya, tidak Bu Dini sendiri ya. Tidak, ada beberapa. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk penjenengan semua. Menurut pengamatan penjenengan ketika melihat video tadi, adakah mereka kekhawatiran atau ketakutan, kita nggak bisa ikut misa lagi seperti dulu, kemudian kita harus ikut misa di rumah dengan online, sementara kita gaptek tentang teknologi. Apakah menurut penjenengan mereka ada kekhawatiran ke situ untuk tidak bisa ikut misa seperti dahulu lagi? Kepada Bu Mulyani, halo, Bu Mulyani, ya. Ada kekhawatiran nggak menyaksikan umat tadi di video tadi? Ada kekhawatiran nggak? Menurut saya setelah mengikuti jalannya APP ini, saya disadarkan bahwa sebelum ada kejadian pandemi COVID ini, gereja sudah mempersiapkan hidup secara baru, habitus baru itu. Saya baru saja mengatakan dengan Mas Lintang, gereja itu luar biasa ya Mas Lintang, sudah mempersiapkan habitus baru, tata cara hidup baru itu. Jadi hari ini itu memberikan inspirasi yang sangat tidak mengalami kekhawatiran kalau diri saya. Ya, begitu. Baik. Habitus baru ya. Hidup baru ya. Kalau menurut Pak Yosef, mereka ada kekhawatiran enggak? Kekhawatiran, ketakutan jangan-jangan nanti tidak bisa ikut misa lagi? Kalau menurut saya enggak. Jadi optimis mereka? Optimis, dan nanti semakin hari semakin ada kemudahan-kemudahan. Karena apa? Karena kita itu kalau ikut misa itu ternyata tertib. Nah, kalau tertib ini kan mesti ada penilaian dari berbagai pihak yang berkompeten, sehingga kemudahan-kemudahan mesti akan lebih diberikan, sehingga kekhawatiran itu tidak perlu, nggak ada. Kekhawatiran nggak ada, jadi tapi mereka tetap berharap untuk bisa ikut misa lagi seperti dulu kala ya, tetap bisa ikut bersama-sama berhimpun dalam suatu perayaan Ekaristi. Mungkin Bu Rahma bisa menambahkan? Terima kasih. Kalau melihat dari kekhawatiran itu sebetulnya juga nggak khawatir Bu, karena di saat Ekaristi Paskah ini sudah ada undangan untuk lansia yang usianya 70 tahun ke atas. Semoga itu menjadi awal bagi lansia bisa mengikuti misa-misa harian dan sebagainya. Sebetulnya kalau misa harian itu kan bisa diikuti semua umat dengan catatan merasa sehat dan mampu untuk melaksanakan saat mengikuti ibadah di gereja. Jadi biarpun tidak mengikuti misa setiap minggunya, itu bisa hadir di saat misa harian. Jadi untuk menghilangkan rasa kekhawatiran, kalau saya yakin saat ini sudah agak reda untuk khawatir, karena masih ada kemudahan dari gereja untuk mengikuti misa harian. Itu Bu dari saya. Baik, tidak ada kekhawatiran ya. Jadi punya harapan untuk bisa mengikuti misa bersama-sama di gereja. Jadi untuk Bapak Ibu yang Adi Yuswo sudah bisa mengikuti misa harian loh Bu. Kalau misalnya minggu belum bisa, harian sudah bisa. Yang penting
Bapak Ibu Adi Yuswa ini kondisi sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Matur nuwun keteranganipun. Baik, ini ada pertanyaan untuk Rosario bulan Mei mau bagaimana? Untuk Rosario mungkin nanti bisa saya jawab, nanti dibicarakan berikutnya ya. Tentunya ada rembukan bareng, tidak bisa diputuskan di sini ya. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya ini apakah umat punya kerinduan tersendiri terhadap kehidupan tradisional gereja? Tentunya secara mayoritas merindukan itu. Kalau saya melihat di tayangan video tadi, hampir semuanya merindukan ya untuk ikut bersama-sama ke gereja. Pertanyaan yang terakhir karena sudah cukup lama Bu kita bincang-bincang di sini. Pertanyaan yang terakhir, apakah usulan Bapak Ibu untuk menyikapi keterbatasan-keterbatasan yang menghalangi kehidupan kekatolikan di lingkungan dan di paroki? Penyenangan punya usulan apa? Saya catat di sini dari Pak Yosep. Kalau ada pertanyaan yang hubungannya dengan pengetahuan tentang gereja, tentang orang-orang kudus, atau tentang teologi, kiranya bisa di WA-kan. Di WA-kan bisa ke Bu Mari, bisa ke saya, bisa ke Bu Mulyani sebagai katekis, ya toh. Nah, nanti kalau kita ini nggak mampu menjawab, ya kita tanya ke Romo. Itu usulan saya. Jadi supaya pengetahuannya ini berkembang. Dan kalau ada hal-hal yang meragukan, misalnya yang ada hubungannya dengan tradisi, dengan pengetahuan umum, silakan saja tanya daripada jadi ndek-ndek di dalam pikiran dan hati tentang apa saja yang ada hubungannya dengan hidup dan ujung-ujungnya supaya hidup rohani kita itu menjadi betul gitu loh. Terima kasih. Supaya tidak keliru. Stuck, tidak berhenti di situ. Tetap berkembang meskipun di masa pandemi. Kalau menurut Bu Mulyani, usulan apa Bu penjenengan menyikapi keterbatasan ini yang menghalangi hidup kekatolikan kita di lingkungan ini dulu? Ya, terima kasih, sangat mendukung apa yang disampaikan Pak Yosep. Karena itu sebagai ciri khas iman Kristiani itu pengetahuan itu sangat mendukung, ya sangat penting. Jadi untuk kalau ada pertanyaan seperti itu disampaikan melalui. Baik, demikian. Ya. Yang terakhir saya ingin mendengar Bu Rahma, pendapat Bu Rahma, usulan Bu Rahma untuk menyikapi keterbatasan yang menghalangi kehidupan kekatolikan di lingkungan kita, Bu Rahma. Selain dari apa yang diinginkan Pak Yosep dan Bu Mulyani tadi, saya mengusulkan kepada terutama generasi muda yang saat ini baru melaksanakan tugas untuk meningkatkan lingkungan, untuk adik-adik kita, bagaimana kita bisa menuntun adik-adik kita, karena itu merupakan generasi dari kehidupan kita yang sudah lansia, supaya adik-adik tidak mandek di situ. Kami ingin mas-mas dan mbak-mbaknya mencoba untuk gandeng adik-adik yang kecil itu supaya tidak lupa dan tetap besok kalau sudah tidak ada corona, dia juga tidak akan kaget ke gereja. Demikian. Baik, terima kasih. Berarti ini meskipun di masa pandemi, kegiatan kita tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan, begitu ya Bu ya. Karena tetap kegiatan itu ada supaya ini masa pandemi itu tidak menjadi penghalang bagi kita semua untuk tetap beraktivitas dengan catatan tetap menjaga protokol kesehatan. Itukah? Jadi tidak ada halangan untuk berhenti. Kita tetap jalan terus seperti APP saat ini kan kita baru kali ini mengadakan online ya. Terima kasih kepada generasi muda di lingkungan seperti ini. Saya rasa pertanyaan tanya jawab ini cukup seperti itu. Bincang-bincang kita saat ini
cukup sekian dulu karena sudah lama waktunya. Saya terima kasih kepada Pak Yosef, Bu Rahma, Bu Mulyani yang telah ambil bagian dalam bincang-bincang ini. Matur nuwun, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, Kembalikan. berkah dalam. Kembalikan ke studio. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan muda. Bagaimana diskusinya? Saya tangkap tadi ada berbagai interaktif ya, tapi ada dua permasalahan. Ada dua hal yang menjadi PR kita bersama selaku umat lingkungan. Pertama adalah anak-anak. Yang terdekat di sekarang adalah pasca anak. Pasca orang dewasa dan pasca lansia sudah ada di gereja. Jadi, bagaimana kita menyikapi mengenai pasca anak ini? Mari kita diskusikan bersama. PR yang kedua tadi juga dikatakan mengenai rosario lingkungan. Mari kita diskusikan bersama di WA. Karena WA ada untuk tempat kita saling berdiskusi, dan dengan adanya WA group juga diharapkan ada suatu kesimpulan diskusi hidup untuk menciptakan satu kesimpulan atau langkah bersama untuk kemajuan lingkungan. Jadi mohon nanti di dalam WA group mari kita bersama berdiskusi. Ditampung saja apa usulannya, kita bahas dua dari diskusi tadi ya. Pertama adalah Paskah anak terdekat. Yang kedua adalah Rosario di bulan Mei. Monggo, Bapak Ibu, setelah APP ini nanti mari bersama kita lanjutkan diskusi di grup WA nggih, agar lingkungan kita tetap bisa selangkah lebih maju lagi di era pandemi. Kita jangan hanya berpangku tangan takut dengan virus. Mari kita kalahkan itu. Kita ciptakan inovasi-inovasi agar kita tetap bisa melangkah bersama, tapi juga tetap dengan protokol kesehatan. Demikian Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saja, Bapak Ibu bersama untuk kembali tenang. Kita bersatu dalam doa. Kita tenangkan diri kita setelah kita lama berdiskusi tadi. Segala puji hormat bagimu Tuhan Allahku yang kudus. Terima kasih Engkau telah dampingi kami dalam diskusi ini. Terima kasih Engkau telah beri kami PR-PR yang harus kami selesaikan. Pertama adalah mengenai iman anak-anak di lingkungan kami, dan juga kedua adalah mengenai rosario di lingkungan kami. Itulah jangka dekat PR kami. Maka dari itu Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Kami serahkan lingkungan kami kepadamu. Ketuklah umat-umat lingkungan yang saat ini sedang pasif, terkungkung dalam ketakutan untuk keluar di lingkungan, agar lingkungan ini kembali guyup, kembali ramai, dan kami dapat melangkah bersama dengan langkah tegap di era pandemi ini. Tapi juga dengan kerendahan hati Tuhan, malam hari ini kami haturkan ujub-ujub kami kepadamu. Dengan segala kerendahan hati yang kami punya, kami haturkan ujub kami kepadamu. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa begitu mengasihi kita. Marilah kita panjatkan doa kepadanya dengan penuh harapan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa yang Maha Bijaksana, berkatilah para pemimpin gereja agar selalu bijaksana seperti Kristus dalam mengembalakan umat yang tengah berziarah menuju kerajaan. Terlebih di masa pandemi ini, agar kami selalu berada di jalan kebenaran-Mu dan berserah diri kepada penyelenggara-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat dan pemimpin negara, ya Bapa yang Maha Baik, berikan terang sinar kasih-Mu bagi para pejabat dan pemimpin negara, sehingga mereka dengan giat mengusahakan segala sesuatu yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mampu mengambil sikap yang tepat dalam mengatasi keterbatasan di masa pandemi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang terdampak wabah virus corona, ya Bapa yang Maha Belas Kasih, anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka yang terpapar virus corona, kekuatan bagi mereka yang merawat, penghiburan bagi keluarga, dan istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat-Mu yang merindukan kehidupan menggereja seperti sedia kala, ya Bapa yang Maha Pemurah, berikanlah kami ketekunan untuk selalu membuka hati kami
untuk menerimamu secara rohani dalam hati kami. Bimbinglah kami pula, terutama kaum muda, agar kami mampu berupaya dan berinovasi dalam membantu gereja maupun negara dalam memerangi masa pandemi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang bersekutu di sini, ya Bapa sumber cahaya sejati, terangilah hati dan budi kami, agar semakin menghayati martabat kami sebagai putra dan putri cahaya, sehingga kami pun semakin mengimani Yesus Kristus Putramu sebagai satu-satunya tumpuan dan juru selamat kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, segala ujub, permohonan dan jerit hati kami kepadamu. Maka dengarkanlah jerit hati kami ini. Mari Bapak Ibu kita satukan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan muda orang Katolik, dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus untuk pertemuan APP kita yang kelima ini. Besok Sabtu, kita sudah bersama masuki Pekan Suci, wilayah 4, lingkungan Kertacara Kusuman akan bersama memuji Tuhan di Sabtu Palma besok. Maka Bapak Ibu, mari kita dengan langkah tegap, gak usah takut virus, kita berjaga-jaga dengan memproteksi diri kita, jaga imun, kita bersama-sama besok melalui di gereja bersama untuk merayakan Sabtu Palma. Maka mari kita tutup persekutuan pertemuan APP kita kelima malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji hormat bagimu Tuhan Allahku yang hidup, terima kasih. Engkau telah berikan kami kesempatan yang indah ini berkumpul bersama secara virtual untuk membahas lingkungan kami. Kami serahkan lingkungan kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan iman anak-anak kami. Kami serahkan iman orang tua, orang lansia kami. Kami serahkan iman orang muda kami agar tetap bersatu, berkobar di dalam Engkau di masa pandemi. Terima kasih buat penyertaan yang sempurna Tuhan malam hari ini. Segala puji hormat bagimu Tuhan Allahku yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Segala langkah kita, segala nafas kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, selalu dipimpin, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pertemuan APP kelima malam hari telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita diutus menjadi kasih dan berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai lagu penutup, kita menyanyikan lagu Kepala yang Berdarah, puji syukur 488. 488. Kita nyanyikan bait 1 dan 3. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih, meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormatku. Syukur sebulat
ku berikan padamu, ya Yesus yang telah mati demi selamatku. Hendaklah ku terhibur dengan tuntunan